Munculnya Harun sebagai saksi sekaligus pelaku utama dipastikan membuka perkara jilid 3, babak baru yang sangat kompleks, baik secara hukum maupun politik. Kemungkinan apa yang akan terjadi? Pertama, dibukanya kembali penyelidikan atau reinvestigasi. Keterangan Harun Masiku sebagai tersangka sekaligus saksi kunci berpotensi menjadi novum atau bukti baru. Pemirsa, sambil menanti hasil peradilan perkara suap Harun Masiku jilid 2 yang sekarang tengah berlangsung, saya mengajak Anda berimajinasi bahwa suatu saat nanti ada perkara jilid 3 yang merupakan penutup dari perkara yang sedang ramai ini. Perkara hukum yang dihadapi Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, terkait dugaan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku menjadi babak baru dengan dimulainya persidangan pada tahun 2025 ini. Proses hukum ini menuai kontroversi dan pertanyaan mengenai dasar kelanjutan perkara jilid 2 tersebut. Dalam dakwaan, Hasto Kristianto disebutkan merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya, sehingga menghambat proses hukum. Namun, tim hukum Hasto menilai bahwa bukti yang diajukan tidak utuh dan masih bergantung pada keterangan Harun Masiku yang hingga kini belum tertangkap. Selain itu, dalam putusan perkara sebelumnya, tidak ada amar putusan yang menyatakan keterlibatan Hasto, sehingga tuduhan terhadapnya dianggap tidak berdasar. Tentang kepastian hukum, Hasto menilai bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan daur ulang dari perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, yang menurutnya melanggar asas kepastian hukum. Dia mengutip pasal 3 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPK harus berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dia juga merujuk pada pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang melarang pengulangan perkara yang telah diputus atau nebis in idem. Tapi hal ini sudah dijelaskan oleh majelis hakim bahwa terdakwanya berbeda dengan perkara yang dulu sudah inkrah. Lalu, dalam perkara jilid 2 ini, misalkan diputus bebas, apa dasarnya? Jika majelis hakim memutuskan untuk membebaskan Hasto, hal ini dapat didasarkan pada prinsip in dubio pro reo, yang berarti bahwa dalam hal terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka harus ditafsirkan demi keuntungan terdakwa. Selain itu, tidak adanya bukti yang cukup dan tidak terungkapnya fakta baru dalam persidangan sebelumnya dapat menjadi dasar untuk putusan bebas. Jika sebaliknya diputus bersalah, apa dasarnya? Sebaliknya, jika majelis hakim memutuskan untuk menyatakan Hasto bersalah, maka hal ini harus didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan, yang menunjukkan bahwa Hasto secara sengaja dan terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal yang didakwakan. Namun, hingga saat ini, bukti yang ada masih dipertanyakan dan tidak ada bukti baru yang mendukung dakwaan tersebut. Proses hukum perkara jilid 2 yang dihadapi Hasto Kristianto menunjukkan adanya ketidakpastian dan kontroversi mengenai dasar kelanjutan perkara ini. Ketiadaan bukti yang utuh dan ketergantungan pada keterangan Harun Masiku yang belum tertangkap
menjadi tantangan dalam pembuktian dakwaan. Oleh karena itu, penting bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan cermat semua fakta dan bukti yang ada dalam persidangan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Pemirsa, selanjutnya kita berandai-andai. Seandainya Harun Masiku tertangkap, bisa digambarkan kemungkinan terjadinya dinamika hukum dan politik. Jika Harun Masiku muncul ke publik, apalagi memberikan keterangan baru yang menyeret Hasto Kristianto dalam kasus suap PAW atau pergantian antara waktu. Sementara, seperti yang tadi sudah kita bayangkan, Hasto dalam perkara jilid 2 ini sudah dinyatakan bebas karena tidak cukup bukti. Imajinasi kita, setelah bertahun-tahun menjadi buronan dan simbol lemahnya penegakan hukum dalam kasus korupsi, Harun Masiku akhirnya muncul ke publik. Dengan sebuah pernyataan yang mengejutkan, Harun mengaku bahwa dana suap untuk memuluskan langkahnya sebagai anggota DPR lewat skenario PAW berasal dari Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Tentu saja pernyataan ini langsung mengguncang publik. Pasalnya, Hasto Kristianto telah dinyatakan bebas dari segala dakwaan dalam perkara jilid 2 ini. Karena tidak cukup bukti yang mengaitkannya secara langsung dalam pusaran suap. Putusan tersebut tentunya disambut pro kontra, dengan sebagian kalangan menyebut proses hukum tidak tuntas. Munculnya Harun sebagai saksi sekaligus pelaku utama dipastikan membuka perkara jilid 3. Babak baru yang sangat kompleks, baik secara hukum maupun politik. Kemungkinan apa yang akan terjadi? Pertama, dibukanya kembali penyelidikan atau reinvestigasi. Keterangan Harun Masiku sebagai tersangka sekaligus saksi kunci berpotensi menjadi novum atau bukti baru. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun seorang telah bebas dalam perkara sebelumnya, jika ditemukan bukti baru yang kuat, jaksa bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK atau membuka penyelidikan baru untuk tindak pidana berbeda, tetapi berkaitan erat. Kedua, kemungkinan ditetapkannya tersangka kembali. Jika KPK menganggap keterangan Harun didukung alat bukti lain, misalnya rekaman komunikasi, aliran dana, atau dokumen, maka Hasto Kristianto bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka. Ini akan menjadi sorotan publik karena menyangkut kepercayaan terhadap supremasi hukum. Ketiga, uji kredibilitas Harun Masiku. Proses hukum tidak akan serta-merta menerima pengakuan Harun begitu saja. Keterangan ini harus diuji, termasuk motif di balik pengakuan tersebut. Apakah Harun bersaksi untuk mengurangi hukumannya? Atau ada agenda politik lain di baliknya? Integritas dan konsistensi keterangannya akan diuji ketat di persidangan. Keempat, dampak politik. Kembalinya nama Hasto ke pusaran perkara akan mengguncang dunia politik Indonesia. Isu ini bisa digunakan sebagai senjata oleh lawan politik dan dapat mempengaruhi dinamika peserta pemilu mendatang atau konsolidasi kekuasaan. Kelima, sorotan terhadap penegak hukum. Munculnya Harun dan pernyataannya akan menjadi ujian besar bagi KPK yang selama ini dinilai belum tuntas dalam mengungkap siapa aktor intelektual di balik kasus PAW. Jika perkara ini tidak ditangani serius, publik bisa kembali kehilangan kepercayaan terhadap lembaga anti rasuah. Akhirnya, perkara jilid 3 nanti
bukan sekadar kelanjutan dari drama hukum yang panjang, tetapi juga babak pengujian ulang terhadap integritas sistem peradilan pidana di Indonesia. Jika benar Harun membawa bukti dan kesaksian valid, maka sistem hukum harus memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul, terlepas dari status sosial atau politik pihak yang terlibat. Bagaimana menurut Anda? Kita lanjut ke ruang komentar. Selamat menyaksikan. Terima kasih.